Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Nurul Madania Putri. Kita akan belajar bersama. Anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 pada muatan IPA KD 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian bunyi, syarat terjadinya bunyi, sifat-sifat bunyi, cara benda menghasilkan bunyi, dan perambatan bunyi. Pengertian bunyi. Bunyi atau suara berasal dari benda yang bergetar. Benda tersebut dapat berupa benda padat, gas, dan cair. Bunyi dapat kita dengar karena gelombang bunyi merambat dari sumber bunyi ke telinga kita melalui udara sebagai media perantaranya. Anak-anak, menurutmu apakah di luar angkasa terdapat udara? Di luar angkasa, astronot tidak dapat berbicara secara langsung seperti di bumi. Di sana, astronot saling berkomunikasi melalui pemancar gelombang elektromagnetik. Nah, contoh tersebut membuktikan bahwa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara dan juga bunyi hanya dapat merambat melalui media perantara. Syarat terjadinya bunyi, yang pertama, ada medium atau zat perantara. Bunyi dapat merambat melalui zat udara, zat cair, dan juga zat padat. Yang kedua, syarat terjadinya bunyi, ada sumber bunyi. Semua getaran benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya pada senar gitar, pada membran gendang, atau pada pita suara. Yang ketiga, syarat terjadinya bunyi adalah ada pendengar. Pendengar bunyi adalah kita, manusia, atau bisa juga hewan. Sifat-sifat bunyi. Anak-anak, ada 3 sifat bunyi, yaitu bunyi memerlukan medium dalam perambatannya, bunyi dapat dibantulkan oleh benda yang keras, dan bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Selanjutnya, bagaimana cara benda menghasilkan bunyi? Ada gambar biola. Biola dimainkan dengan cara digesek. Gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran, dan getaran tersebutlah yang menghasilkan bunyi. Selanjutnya ada seruling. Seruling dimainkan dengan cara ditiup. Seruling ditiup sehingga menimbulkan udara dalam seruling. Getaran tersebutlah yang menimbulkan bunyi. Gambar selanjutnya adalah gitar. Gitar dimainkan dengan cara dipetik. Senar yang dipetik akan menghasilkan getaran yang dapat menggetarkan udara dalam kotak gitar. Getaran tersebutlah yang menimbulkan bunyi pada gitar. Selanjutnya ada gambar gendang. Gendang dimainkan dengan cara dipukul. Ketika membran gendang dipukul, maka udara dalam gendang akan ikut bergetar. Getaran itulah yang menyebabkan terjadinya bunyi. Yang terakhir ada gambar angklung. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Bunyi disebabkan oleh benturan pada pipa bambu, sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar. Selanjutnya adalah perambatan bunyi. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang.
Oleh karena itu, bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Perambatan bunyi melalui benda padat. Edo dan Banu sedang bermain telepon-teleponan menggunakan kaleng bekas dan juga benang kasur. Pada waktu bermain telepon-teleponan, gelombang bunyi merambat melalui benang ke telinga Banu. Yang kedua adalah perambatan bunyi melalui benda cair. Iqbal sedang melakukan percobaan mengisi tong menggunakan air. Kemudian ia memukul tong menggunakan batu. Iqbal dapat mendengar bunyi yang ada di dalamnya. Hal tersebut karena air termasuk benda cair, sehingga suara dapat merambat melalui air di dalam tong. Selanjutnya, perambatan bunyi melalui gas. Selain benda padat dan cair, udara juga merupakan medium tempat perantara bunyi. Siti sedang memanggil Udin yang berada di seberang jalan. Udin terdengar ada yang memanggilnya. Hal tersebut terjadi karena getaran suara dari sumber bunyi sampai ke telinga Udin melalui media udara. Anak-anak yang hebat, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.